apa namanya, Terlihat, layarnya. terlihat Pak. Ini siapa nih? Fadan ya? Oke, kalau saya nggak bisa ya. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Jadi kita hari ini seharusnya hybrid, tapi kondisi saya nggak memungkinkan karena apa? Kalau saya ngomong sering-sering tuh kadang apa? Langsung batuk gitu. Jadi apa takut apa namanya berbahaya nanti kalian jadi batuk juga ya. Jadi saya putuskan untuk online karena apa kondisi kurang maksimal. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait perhitungan beban kendaraan. Saya yakin kalian sudah memahami ya terkait dengan equivalent standar axle load ya. Ini kita hanya mengulang, maka salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi perkerasan tersebut adalah beban. Nah, beban apa? Ya beban lalu lintas karena kendaraan ya. Review, kalau kita flashback ke PPJ ya, bukan pemeliharaan peningkatan jalan, tapi perancangan perkerasan jalan. Oke, metode yang pelajari yang pertama dari Bina Marga ada yang dari MDPJ 2017. Bahkan di luar negeri pun ada yang menganalisis beban lalu lintas, yaitu ASTO 93. Nah, kalau ASTO 93 itu udah lama ya, karena referensinya sangat kuat dan dipakai beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, ada juga diupdate dengan ASTO tahun 2009 atau 2010. Nah, kemudian ditingkatkan lagi dengan ASTO yang sekarang. Nah, tidak semua kita pelajari, kita hanya mengambil konsepnya saja. Mau metode Bina Marga yang lalu, mau metode Bina Marga yang sekarang, ASTO, Ausroad, Japan Road, semua itu konsepnya hampir sama, yaitu pembebanan dan sumbu roda ya, lalu lintas dan sumbu roda. Oke, nah kita masuk ke konsep awal ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada pertanyaan ya, mengapa kita harus mempelajari dan memahami pentingnya beban lalu lintas kendaraan dalam pemeliharaan jalan? Oke, sini saya ingin bertanya pertama ke Ahmad Nabil. Ahmad Nabil, ada? Hadir Pak. Nah, menurut kamu di layar mengapa kita perlu mempelajari dan memahami pentingnya konsep beban lalu lintas terkait dari pemeliharaan ya. Artinya bukan redesign ya. Kita kalau dulu beban lalu lintas itu kita gunakan untuk desain, tapi di sini beban lalu lintas ini kita gunakan untuk pemeliharaan. Nah, apa yang bisa dijelaskan atau yang bisa dijawab oleh Ahmad Nabil? Ayo Bill, menurut kamu Bill? Ayo Bill, ini gambarnya udah ada nih untuk penjelasan secara keseluruhannya. Ayo Bill. Pas? Nabil. Pas? Pas Pak. Pas ya, oke. Arya Abdul Ghani. Pak, pas Pak. Pas. Ahmad Reza. Ahmad Reza. Ada? Oke. Ini nggak ada masa. Ada yang bisa bantu jawab ini? Kenapa kira-kira? Kenapa?
Pak, mau izin menjawab, Pak. Oke, sok mangga siapa ini? Kevin, Pak. Oke, Vin, gimana Vin? Menurut kamu Vin? Dari pertanyaan di atas ya, mengapa kita perlu mempelajari dan memahami pentingnya beban lalu lintas gitu, Pak. Ya. Sesuai dengan apa yang tadi dan sebelum-sebelumnya, pada pertemuan sebelum-sebelumnya yang pernah Bapak jelaskan gitu, Pak. Mengenai si beban lalu lintas ini merupakan salah satu penyebab gitu, Pak, atas kerusakan jalan-jalan yang biasa dipakai oleh masyarakat gitu, Pak. Itu menjadi faktor utamanya. Si beban lalu lintas ini menjadi kerusakan si jalan itu, Pak. Makanya kita tuh harus perlu gitu memahami kenapa sih seberapa pentingnya gitu beban lalu lintas ini terhadap si pemeliharaan perkerasan jalan seperti itu, Pak. Oke, jadi bukan menjadi kerusakan tapi menjadi salah satu penyebab ya. Oke, salah satu penyebab. Oke, makasih Kevin. Jadi kalau misalnya kita lihat, oke, kita ada dua sisi ya. Sisi perspektifnya di luar pavement. Oke ya, di luar pavement ada perspektif atau pandang dari sudut di internalnya ataupun di atau respon dari material perkerasan jalan tersebut ada di luar. Artinya yang pertama adalah faktor eksternal. Yang faktor eksternal ini yang namanya beban kendaraan itu kan memiliki berat, betul ya? Beban itu kan memiliki berat, kemudian memiliki karakteristik distribusi roda ya, karena semua beban kendaraan 50 ton itu atau 40 ton atau berapa puluh ton lah, semua baik itu kendaraan ringan sampai ke kendaraan berat, dari kendaraan pribadi sampai ke kendaraan trailer, itu dibebankan oleh yang namanya disalurkan oleh yang namanya roda. Ini beban ya, roda ini karena mereka punya tingkat elastis yang tinggi ya, dia punya suspensi elastisitas yang tinggi sehingga si pengendara atau pengguna jalan ini nyaman. Itu bayangkan kalau rodanya roda besi gitu, nah ini roda karet. Roda apapun itu dia punya bidang kontak. Oke ya, ini bidang kontak itu kalau misalnya kalian lihat roda itu kan bulat ya. Nah, beban semua 50 ton itu didistribusikan dengan yang namanya roda. Roda itu ada dikonfigurasi dengan sumbu ataupun dengan jumlah roda ya. Semakin banyak roda, maka distribusi pembebanannya semakin tersebar. Kalau rodanya satu, otomatis 50 ton ini terpusat di satu beban ya. Terpusat di satu titik. Kalau 50 ton ada 10 roda, maka 50 ton itu terbagi menjadi 10 roda itu. Dibagi ke 10 roda tersebut. Nah, ketika beban kendaraan ini disalurkan melalui roda kendaraan, maka roda kendaraan ini secara eksternal material perkerasan jalannya ini dia menyentuh permukaan jalan. Ya, ketika menyentuh permukaan jalan, kita lihat secara mikro yang namanya permukaan jalan itu kan adalah campuran yang unbound dan bound ya, yang terikat dan terikat. Semakin ke atas, konsep perkerasan jalan itu memiliki stiffness atau kekuatan atau kekakuan yang lebih besar daripada lapisan-lapisan di bawahnya. Nah, kalau kita lihat di sini semakin ke atas, ini atas itu HMA atau rigid pavement atau flexible pavement, dia bahan pengikatnya aspal ataupun beton ya. Kemudian di bawahnya ada agregat unbound, dia tidak diikat dengan bahan pengikat, dia terinterlocking secara manual secara otomatis karena dipadatkan oleh vibrator roller. Dia dipadatkan, saling mengunci, saling mengisi ya, tapi tidak diikat dengan bahan pengikat baik semen maupun aspal, dan di bagian bawahnya adalah tanah. Nah, kalau kita balik lagi di bagian luar pavement atau di bagian eksternal pavement, si beban ini akan berkontak langsung dengan perkerasan. Nah, maka dari itu ketika dia dibebani, maka permukaan si agregat dan aspal, semen dan agregat ya, flexible pavement, hot mix aspal atau rigid pavement, campuran beton semen, dia akan mengalami
eh, yang namanya itu adalah respon ya, yang mengalami tekanan, yang mengalami benturan, yang mengalami crushing ya, keras, dia tertekan ataupun impact, dia terbebani secara impact. Nah, sehingga potensi kerusakan itu terjadi. Paham ya? Kemudian ada juga ini baik secara vertikal, dia ketika baik itu si beban rodanya itu dinamis, bergerak ataupun statis diam ya. Nah, si permukaan jalan ini akan mengalami impact, akan mengalami pembebanan kejut ya, beban kejut. Kemudian beban crushing, keras ditekan dia. Kemudian apalagi ketika ada namanya pengereman dan tiba-tiba ada gaya gesek ya, kemarin pada saat pengereman gaya gesek, maka akan terjadi gesekan dari permukaan roda sampai ke permukaan jalan. Nah, maka dari itu banyak sekali kerusakan-kerusakan yang timbul di permukaan akibat beban kendaraan yang tadi Kevin cerita ya, itu dari faktor eksternal. Baik itu dia terkelupas raveling ya, kalau daya ikat aspalnya dia lemah, maka si agregat ini sangat mudah lepas, apalagi ketika dia dibebani, kemudian ada gesekan antara roda dan permukaan jalan. Kalian coba sederhananya gini, kalian jalan di permukaan beraspal, kalian tendang ataupun gesekan sepatu kalian ke permukaan jalan, kalau misalkan agregatnya lepas, berarti daya ikat aspalnya lemah. Nah, sama halnya apalagi dengan kecepatan yang tinggi, kemudian ukuran roda atau ukuran ban ataupun ukuran kendaraan yang besar. Apa yang akan terjadi? Maka kalau kita lihat di jalan itu banyak sekali raveling ataupun terkelupas atau polis agregat. Nah, kemudian ketika dia dibebani dengan beban impact, maka dia akan berpotensi terhadap crack. Oke, kemudian apabila dia beban statis, dia akan mengalami deformasi. Nah, banyak sekali kerusakan-kerusakan akibat dari si beban kendaraan. Nah, tetapi itu terhadap kerusakan ya, dampak-dampak terhadap kerusakan. Tetapi kita juga harus mempelajari apa dampak ataupun respon dari perkerasan ketika dia dibebani beban sama kendaraan. Nah, itu yang dimaksud dengan cumulative equivalent standard axle load atau disebut dengan CESAL. Jadi ketika konsep ini kan konsep kerusakan ya, kita masuk ke konsep pemeliharaan. Masuk ke konsep ini ke pemeliharaan. Jadi bagaimana jalan itu harus dipelihara dari beban lalu lintas kendaraan. Kalau untuk kerusakan impact, crushing, gesekan itu tidak bisa kita hindari karena itu adalah kontak langsung yang bersentuhan langsung dengan beban kendaraan. Tapi ada pemeliharaan. Konsep pemeliharaan ini kan sama seperti ini ya, preventif dan reaktif itu. Preventif itu kan kita memelihara agar perkerasan jalan itu jangan rusak, jangan timbul rusak sebelum waktunya gitu. Jadi mencegah kerusakan timbul gitu. Sebelum rusak kita harus cegah dulu nih. Nah, yang pertama adalah kita ambil dari sistem layering sistemnya. Oke ya, jadi dari layering sistem ini. Nah, bagaimana kita menjaga agar pemeliharaan jalan ini tetap bisa kita lakukan? Pertama, kita lihat dari layering sistemnya. Apakah tebal-tebalnya ini itu secara struktural ya? Secara struktural, apakah tebal dan material ini sudah sesuai atau tidak? Nah, dengan beban kendaraan yang lewat ya. Jadi ada sebab akibat ya. Apakah beban ini si kendaraan itu kurang dari si nilai struktural perkerasannya. Oke ya, saya ulangi lagi. Apakah CESAL ataupun kumulatif, dia kan kumulatif mengalami repetisi ya. Dia akan lelah, si perkerasan ini akan lelah pada umur tertentu sehingga dia akan crack, sehingga dia akan retak. Nah, pertanyaannya adalah apakah beban aksial atau apakah repetisi beban yang terjadi
itu lebih kecil atau lebih besar daripada respon si struktural perkerasannya. Atau dari struktural perkerasannya. Nah, ini ya. Oke ya. Jadi apakah beban kendaraan ini lebih besar atau lebih kecil daripada respon struktural perkerasannya? Respon ya, saya bilang tanda apa? Saya bilang saya garis bawahi itu adalah respon. Respon ini bisa dikategorikan menjadi structural number, bisa diartikan dengan lendutan, banyak ya, bisa diartikan dengan nilai struktural SN atau nilai structural number, bisa digambarkan dengan lendutan. Nah, apabila nilai beban lalu lintas ini lebih besar daripada respon dari si perkerasan, maka secara tidak langsung kita harus yang namanya tingkatkan. Kita overlay sehingga nilai strukturalnya dia lebih besar daripada beban yang akan melewati selama umur rencana. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita nanti hitung dengan data lanjutan BB dan FWD. Nah, konsep dari pembebanan ini sudah sering kita bahas ya, bahwa fungsi dari distribusi tegangan itu adalah tebal si layernya dan nilai stiffness-nya dan nilai kekuatan relatifnya. Semakin besar nilai kekakuannya, paham ya? Semakin besar nilai kekakuan ataupun nilai stiffness-nya atau nilai modulusnya atau nilai kekuatan relatifnya, maka tegangan ini semakin tersebar. Dia semakin kaku. Nah, bayangkan kalau misalnya kalian ada penggaris yang keras dengan yang lembek. Nah, tingkat stiffness yang kaku sama yang lembek. Nah, maka ini kenapa garisnya lebih lebar? Karena tegangannya ini semakin tersebar. Karena apa? Karena nilai stiffness-nya atau kekakuannya itu tinggi. Jadi yang bukan sebaran tegangan yang terjadi itu bukan segitiga ya, tapi yang hitam ini, yang garis ini. Kemudian ke bawah, tegangan yang terjadi itu semakin mengerucut. Karena apa? Karena memiliki nilai kekuatan relatif yang lebih rendah sampai ke subgrid. Nah, inilah salah satu teknologi perkerasan jalan, yaitu agar beban yang diterima di permukaan itu tidak akan sama dengan beban yang diterima di perkerasan di atas tanah dasar, karena sudah didistribusikan oleh material-material di atasnya. Nah, kita balik lagi ke sini, kenapa pentingnya beban lalu lintas? Kita harus menghitung berapa rencana ataupun desain ataupun master plan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan terkait dengan respon perkerasan. Kalau misalkan bebannya lebih kecil, misalnya umurnya ini sudah ada perkerasan jalan ya, dilakukan overlay. Nah, kemudian bagaimana kondisi perkerasan jalan di 10 tahun ke depan? Nah, kita nggak menghitung ini dulu nih, tapi kita menghitung beban lalu lintas kira-kira 10 tahun ke depan seberapa besar lalu lintas standar per lajur, per arah, per tahun, per umur rencananya. Oke ya, jadi berapa ceselnya? Oh, ternyata ceselnya ada 20 juta cesel. 20 juta nih. Sedangkan respon dari si pavementnya itu mampu menahan sampai dia crack ya. Sampai dia crack itu mampu menahan 15 juta. Padahal aktualnya atau rencananya itu adalah 20 juta lalu lintas standar. Nah, artinya apa? Artinya sebelum dia rusak, maka lebih baik kita overlay agar selama 20 tahun atau selama 10 tahun ke depan si respon perkerasan ini mampu menahan beban di 20 juta lalu lintas standar tersebut. Oke ya. Paham ya konsepnya? Konsep saya ulangi lagi bahwa beban lalu lintas ini sangat penting karena ada dua. Yang pertama adalah secara fungsional, bahwa beban lalu lintas ini akan berdampak pada kerusakan perkerasan, baik itu dari impact, dari crashing ataupun dari gesek ya. Beban vertikal dan beban horizontal, respon horizontal. Nah, kemudian
yang menjadi sangat penting dalam umur layan itu bukan hanya fungsional tapi secara struktural, secara layering sistemnya, bahwa secara struktural perkerasan dia harus mampu menahan beban misalkan 20 juta cesal dalam umur layan tertentu. Paham ya? Oke, dari sini ada pertanyaan kira-kira? Cukup ya? Oke. Ini terdengar jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke. Nah, ketika kita tahu, oh kenapa ya kita harus mempelajari beban lalu lintas, sekarang kita mempelajari atau mereview beban lalu lintas. Oke. Apa itu beban lalu lintas? Beban lalu lintas adalah beban kendaraan yang dilimpahkan ke perkerasan melalui kontak antara ban dan permukaan jalan. Nah, ini kita diskusikan tadi ya. Jadi ada kontak nih di sini sehingga sehingga akan berlanjut ke respon si setiap layer perkerasan jalan. Nah, beban lalu lintas merupakan beban dinamis nih. Beban dinamis. Kenapa beban dinamis? Ya karena terus bergerak ya, yang namanya kendaraan bergerak. Yang terjadi secara berulang masa layan jalan. Di sini ada beban berulang. Beban berulang ini yang biasa kita sebut dengan kumulatif atau disebut dengan repetisi beban. Nah, nah kemudian apa saja faktor-faktornya? Sama yang sudah kita ketahui bahwa ada konfigurasi sumbu atau roda kendaraan, ada beban, ada tekanan, ada volume, repetisi sumbu, distribusi arah dan lajur, kemudian kecepatan kendaraan. Jadi sangat-sangat berpengaruh ya. Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, kenapa beban roda kendaraan ini sangat berpengaruh? Karena adanya bidang kontak. Semakin besar tegangannya, semakin besar tekanannya, maka distribusinya semakin besar. Maka dari itu, kalau ban itu tidak boleh terlalu kempes. Kalau terlalu kempes, distribusinya semakin tersebar ya. Kemudian tidak boleh terlalu keras. Itu karena tekanan karet ban itu punya kapasitas ya. Kapasitas tekanan sehingga dia harus di range tertentu. Misalkan tekanan ban di ban belakang misalnya 38 PSI gitu. Nah, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang karena akan berdampak kepada perkerasan jalan. Oke. Nah, ini kalian sudah tahu semua ya konfigurasi sumbu ya. Oke. Nah, apa itu dimaksud dengan konfigurasi sumbu? Konfigurasi sumbu itu adalah pengelompokan sumbu. Apa yang maksud dengan sumbu? Sumbu itu ini nih. Ini sumbu tunggal ya. Jadi dari tampak samping itu ada ada garis ya. Ada garis yang menghubungkan roda kiri dan roda kanan. Oke. Nah, ini sumbu tunggal roda tunggal. Nah, ini sumbu nih. Jadi pengelompokan. Ini sumbu 1, sumbu 1, sumbu 1, sumbu 1. Oke. Nah, saya coba ingin bertanya ke tadi sampai siapa ya? Tadi sampai Arya udah, Nabil, Ahmad Reja udah ya? Ahmad Reja? Atau ada yang bisa bantu? Oke, Ahmad Reja ada. Oke. Ada. Apa itu, Ja? Sumbu apa, Ja? Ayo. Masa kita ngulang lagi kayak anak PPJ awal? Ayo dong, kita Udah, Pak, udah dengan lulus. roda sumbu ganda atau Nah, ini juga coba kalau misalkan kita namakan sumbu tunggal itu biasanya kodenya 1 ya. Sumbu ganda sumbu tunggal ya. Sumbu tunggal ini 1, roda tunggal 1. Sumbu tunggal itu artinya cuma 1 angka.
sumbu ganda, rodanya ganda artinya 2. Ini sumbu ganda, ini ada ganda tuh maksudnya 1-1 ya. Nah, roda tunggal. Nah, kemudian sumbu triple dan seterusnya. Ini biasanya pemisah sama ini. Oke, nah sekarang kita coba tebak-tebakan nih. Oke, tadi sampai Ahmad Reja. Bena mana Bena? Hadir, Pak. Oke, dari belakang Bena nih. Yang depan apa Bena? Sumbu tunggal. Roda? Roda itu teh apa tadi teh? Kelihatan nggak nih? Saya gedein ya. Nah, Sumbu tunggal Nah, sama itu, Pak. ini Tandem. apa? Sumbu tunggal roda apa nih depan? Roda tunggal. Oke. Yang ini? Itu tandem, Pak. Roda ganda. Oke, yang ini? Yang belakang? Triple. Roda? Roda ganda. Mana roda ganda? Sumbu triple roda berapa itu? Rodanya 3, Pak. Sumbu triple sumbunya 3, rodanya berapa? Rodanya 6. Ya rodanya tunggal atau ganda? Ganda, Pak. Tunggal atau ini ada kodenya nih 111 nih. 111. Oh iya. Oh iya, Sumbu triple dengan roda tunggal. roda tunggal. Oke. Saya acak lagi. Siapa nih habis Bena? Dava, mana Dava? Hadir, Pak. Oke, Fa, atasnya Fa. Ini apa, Fa? Apa, Fa? Yang depan ini yang saya lingkarin. Roda tunggal. Sumbu, Sumbu tunggal. roda. Tunggal. Oke, yang ini. Sumbu ganda, roda ganda, Pak. Kalau yang ini, Sumbu tunggal, roda ganda. udahlah, udah paham semua lah ya. Lanjut ya. Jadi saya harap nanti bukan 1-2 orang, tapi semua juga paham ya definisi-definisi dari penyebutan roda dan sumbu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau kita sudah memahami sumbu dan roda, kita lanjutkan bahwa dari Bina Marga dan Asto itu membuat karena sangat bervariasi ya. Jadi rodanya sangat bervariasi, kemudian beban rodanya bebannya bervariasi, sumbu dan jenis konfigurasinya bervariasi, maka dari Asto ini awalnya dari Asto ya. Asto dan mengadop berlanjut ke Bina Marga, maka sumbu itu distandarkan. Semua kendaraan itu distandarkan. Standarnya dengan apa? Dengan beban truk biasa ya, truk standar dengan beban gandar. Ini sumbu tunggal roda ganda ya. Kalau misalkan di sini ada ada sumbunya, tengah sumbunya itu sama dengan 8,16 ton, 8,16 ton. Jadi ada yang namanya standar axle load, cesal ya. Ada cesal, mana cesal? Ada cesal, istilahnya kumulatif standar axle load, standar axle. Standar distandarkan dengan axle load dengan beban roda itu atau beban gandar itu adalah 8,16 ton. Oke. Nah, artinya semua jenis kendaraan baik dari kendaraan pribadi sampai kendaraan trailer itu semua distandarkan, dikonversi. Nah, jadi ada Bina Marga itu membagi muatan standar tonasenya itu ada 10 ton, ada yang 8 ton. Oke ya, jadi biasanya standarnya itu ada 8 ton karena ada beberapa yang beban berlebih, maka MST-nya muatan standar tonasenya itu adalah 10 ton. Tapi fakta di lapangan lebih. Ini standar loh. Muatan standar tonase. Seharusnya standar tonase trailer itu adalah kurang dari 50 ton untuk trailer. Tapi fakta di lapangan adalah
biasanya sampai 70 ton, 80 ton, terus ini dimodifikasi rodanya. Nah, ini yang menjadi penelitian senior kalian gitu yang meneliti bahwa umur layan di lapangan itu lebih pendek daripada umur rencana akibat dari overloading. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari survei WIM atau di survei weight emotion, beban kendaraan di lapangan atau dengan dengan data-data sekunder ya. Nah, jadi intinya adalah beban lalu lintas kendaraan di lapangan itu distandarkan dengan yang istilahnya standar Excelud atau beban kendaraan, beban sumbu standarnya yaitu 8,16 ton. Nah, kalau kita lihat di sini ada variasi pembebanan di roda depan, roda belakang berdasarkan kapasitas si setiap sumbunya. Jadi ini kita coba buka-buka spesifikasi setiap kendaraan karena punya distribusi sumbu yang berbeda-beda gitu. Nah, tapi kalau Bina Marga 83 tahun 83 ini sudah menstandarkan roda depan berapa, roda belakang berapa, distribusi roda depan dan belakang berapa. Nah, ini dari tahun 83, tapi sekarang zaman sudah berubah ya, perkembangan teknologi kendaraan berat itu juga pasti akan berubah. Maka dari itu kita harus mengidentifikasi secara langsung di lapangan dengan survei primer yaitu survei WIM. Gitu. Oke, di sini sudah paham semua ya. Nah, kemudian volume kendaraan. Volume kendaraan ini sama seperti kalian mempelajari lalu lintas, rekayasa dan manajemen lalu lintas. Oke. Nah, yang namanya repetisi atau yang misalnya ada berapa juta cesar, berapa juta kendaraan per hari. Kita harus melakukan survei, yaitu namanya survei lalu lintas. Baik itu pengamatan biasanya harian atau jaman atau misalkan per 3 jam gitu. Nah, berdasarkan MKJI ya, kita mengadopnya masih menggunakan MKJI dan sekarang itu arahnya itu ke PKJI ya. PKJI bahwa nilai satuan volume lalu lintas itu adalah LHRT. Jadi semua itu dibagi per hari juga atau dengan jumlah pengamatan per hari pengamatan. Jadi dia per hari. Nah, tapi yang menjadi catatan penting itu adalah konfigurasi lebar dan jumlah lajur setiap daerah atau setiap ruas itu berbeda. Sehingga kita harus membagi bahwa perhitungan itu adalah perhitungan per lajur atau per arah gitu. Jadi per lajur per arah dibagi distribusi lajur dan distribusi arah ya gitu. Karena beban lalu lintas itu didefinisikan dia tetap pada jalurnya. Maka dari itu kalian pernah lihat ya, kalian review bahwa CSAT itu adalah per lajur per arah. Jadi bukan satu lajur, bukan semua lajur 3 lajur ini yang menjadi yang dihitungkan, tapi per lajur. Nih, per lajur per arah 1, 2, 3 gitu. Jadi per lajur diasumsikan kendaraan ini berjalan pada satu lajur. Oke. Nah, ini adalah LHR untuk perhitungan bahwa semua 18 pon atau 80 kilonewton ya. Oke. Nah, terkait dengan beban lalu lintas dan jumlah LHR ya. Jumlah LHR maka kita harus membagi berapa jumlah lajur, berapa jumlah arahnya sehingga lintasan yang terjadi itu adalah bukan berarti si mobilnya itu sebelah kiri terus sebelah kanan, sebelah kiri sebelah kanan, kemudian ini dijadikan satu lintasan, enggak. Si kendaraan itu diasumsikan melewati satu lajur dan satu arah. Jadi sini ada 4 dibagi 4 ya. Terbagi menjadi 4 gitu. Maka dari itu ada DL DD sama DL. Distribusi define ini
jumlah lajur ya, jumlah arah ya. Kalau yang ini divided itu ada median arahnya. Kemudian ini lajur ya. Lajur ini ada jumlah lajurnya. Oke, nah sehingga kalau kita lihat di sini ada SAL atau cumulative equal standard axle load-nya itu adalah LHR-nya, kemudian dikali VDF. VDF ini tadi ya, beban standar konversi semua kendaraan ke beban standar. Kemudian 365 karena apa? Karena kita mengasumsikan bahwa LHR-nya itu adalah harian rata-rata per hari. Dikali jumlah lajur dan arah yang ini karena memang asumsinya adalah si kendaraan itu melewati satu lajur dan satu arah ya, gitu. Karena jadi dibagi 4. Oke, kemudian ini ada R, ada faktor pengalih umur layan karena kita tahu bahwa pertumbuhan lalu lintas itu pasti akan meningkat. Nah, pertanyaannya berapa persen dan berapa lama? Nah, itu harus kita hitung. Oke, nah kemudian Pak, gimana ya kalau misalkan kita tidak ada data lalu lintas? Yang kita harus lakukan adalah ya survei namanya survei. Jadi kendaraan sesuai dengan sumbunya dan kategori beratnya. Nah, survei biasanya 1 kali 24 atau senior kalian ya, yang jadi yang kita lakukan adalah survei TC yang pernah kalian lakukan di lalu lintas ya. Nah, kemudian vehicle damage factor. Jadi faktor perusak kendaraan ya. Faktor perusak kendaraan. Kita lihat nih, sedan angkot ini kendaraan pribadi itu VGF-nya hanya 0,1. Kalau Bina Marga 2002 ataupun yang sudah lama itu adalah 0,0002 seperseribunya. Jadi artinya apa? Artinya beban roda yang dimiliki oleh sedan ini hanya 1/1000 kalinya, 1/2000 ya maaf, 1/2000 kalinya kendaraan truk, beban truk. Nah, artinya kenapa ini pertanyaan waktu rigid pavement ya, mengapa beban kendaraan itu diabaikan? Karena faktor perusaknya itu sangat kecil, sangat-sangat kecil, 1/2000 kalinya beban kendaraan truk standar 8,16 ton. Nah, mulai dari 5A ini mulai di situ nih, karena dia ada faktor pengaruh di 0,2 1/5 kalinya ya, untuk bus kecil, bus besar. Nah, artinya kalau bus besar itu sama dengan kendaraan truk 2 sumbu itu 0,5 dan seterusnya. Ini sampai ke trailer itu sampai 10 kalinya. Nah, bagaimana kita menghitung VDF? Nah, VDF ini dihitung berdasarkan rasio dari kendaraan sebelum dan kendaraan standarnya. Nah, kita hitung dengan rasio pengalinya. Nah, atau yang kedua, kita mudah dapatkan di MDPJ 2017. Kalau kalian pernah baca MDPJ 2017, itu sudah ada angka-angkanya langsung ya, baik itu di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan seterusnya. Kemudian ada VDF 4 dan VDF 5. Apa yang maksud dengan VDF 4 dan VDF 5? VDF 4 itu adalah kerusakan akan terjadi hanya di lapisan surface-nya saja. Tapi VDF 5, kerusakan itu diindikasi sampai ke subgrade. Nah, artinya yang paling parah CBR VDF 5 gitu. Tapi biasanya penggunaan itu nggak sampai VDF 5 tapi VDF 4 sehingga untuk peningkatan overlay bukan untuk rekonstruksi ya. Gitu. Oke, nah ini manual Bina Marga 2017 ya, golongan 4. Ada nilainya. Oke, kira-kira ada pertanyaan untuk PDF? Cukup? Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Dava? Desmond, Pira, yang lain? Oke, lanjut ya, karena ini udah kalian pelajarin sebenarnya. Nah, kemudian untuk
Bina Marga 2005 ya, ini karena kita akan mempelajari terkait dengan metode lanjutan. Jadi kita referensinya dari dokumen ini. Oke. Di dokumen perencanaan tebal lapis tambah dengan lanjutan itu pengertian apa yang maksud dengan equivalent. Nah, ini definisi-definisi yang bisa kalian pelajari. Nah, kemudian yang tadi DL sama DD sama DL ya. Nah, berbeda dengan Bina Marga 2005, DD sama DL itu disederhanakan menjadi nilai C. Oke, jumlah lajur dan koefisien distribusi itu disederhanakan menjadi nilai C. Nah, bagaimana kita menurunkan nilai C? Kita cari dulu jumlah lajurnya berapa, kemudian kendaraan ringan dan kendaraan berat. Mayoritasnya di mana kendaraan? Misalnya dua arah berarti C-nya adalah 0,5. Kalau misalnya satu arah 0,7. Oke, jadi disederhanakan yang awalnya DL sama DD sama DL di Bina Marga 2005 itu menggunakan nilai koefisien C, koefisien kendaraan. Oke, kemudian nah untuk beban ekuivalen artinya diekuivalensikan ya, dikonversi ya antara jenis kendaraan, jenis sumbu-sumbu kendaraan pribadi, kendaraan trailer, kendaraan bus menjadi kendaraan truk. Oke. Nah, ini hanya di faktor pembaginya saja perbedaannya ya. Ada di 5,4, ada 8,16 ton, ada yang untuk beban sumbu tunggal roda tunggal ya. Sumbu tunggal roda tunggal itu 5,4, sumbu tunggal roda ganda itu 8,16, sumbu ganda ya. Sumbu double atau ganda itu 13,76, sumbu triple roda ganda itu 18,45. Tapi di sini pangkat 4. Nah, kenapa dia pangkat 4? Karena yang namanya ini berdasarkan penelitian dari Asto dan Bina Marga ya, bahwa perusak itu adalah pangkat 4. Apa yang maksud dengan pangkat 4? Dia konversi eksponensialnya itu 4 kalinya. Jadi misalkan gini, sederhananya misalkan perusak kendaraan seperti ini 1 ya. Ini 1. Nah, ketika dia masuk ke tahap berikutnya, dia 4 kalinya. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian masuk lagi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sorry. Nah, ini kan tingkat derajatnya 4 kalinya. Ini 1, 2, 3, 4 misalkan gini. Naik lagi nih. Awalnya gini 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Artinya faktor pangkat 4 ini sangat berpengaruh terhadap koefisien kerusakan. Artinya tingkat dan luas kerusakan itu pangkat 4 itu. Derajatnya tuh 4 kalinya. Sudutnya, deltanya itu 4 kalinya. Sehingga apa yang akan terjadi jika kerusakan itu tidak diperbaiki, maka dia kerusakannya itu 4 kalinya dengan faktor pembebanan existing gitu. Jadi dikasih beban, rusak. Kasih beban, rusak. Nggak linear. Kerusakan itu nggak linear seperti ini. Dia linear, enggak. Kerusak itu akan terus bersifat eksponensial. Eksponensialnya di pangkat 4 lagi gitu. Oke ya. Nah, itu bahayanya di pavement atau di kerusakan beban dari kerusakan jalan dari faktor beban kendaraan. Nah, sederhananya seperti ini kalau misalnya kita dari hasil perkalian ya, bahwa tergantung dari beban, misalnya 10 ton, ini 10 ton ya, kemudian sumbu standarnya berapa, dan seterusnya. Gitu. Coba kalau kita bayangkan ya, kita lihat dan kita cek, misalkan bebannya adalah 20 ton.
beban 20 ton yang seharusnya adalah trailer ya. Trailer itu adalah misalnya sumbu tridem roda ganda nih, 1,3 kalinya, 1,4 kalinya beban truk. Bayangkan kalau misalkan si perusahaan truk itu memodifikasi ya, si truk itu memodifikasi rodanya. Rodanya menjadi sumbu tunggal roda ganda. Apa yang akan terjadi? Yang rugi siapa kira-kira menurut kalian? Yang rugi siapa? Yang rugi adalah yang punya jalan. Karena apa? Secara keuntungan, si pemilik kendaraan ataupun si perusahaan ini dia lebih irit karena yang awalnya rodanya adalah 6, jadi rodanya menjadi 2. Biaya operasional kendaraan itu semakin berkurang. Paham ya? Dari sisi pengusaha itu karena dia memodifikasi truknya, maka biaya transportasinya berkurang. Tetapi ketika kita lihat dari sisi perkerasan jalan yang awalnya seharusnya standarnya adalah sumbu tridem roda ganda, itu faktor perusaknya hanya 1,38 kalau misalnya beratnya 20 ton. Bayangkan kalau dia memodifikasi rodanya menjadi sumbu tunggal roda ganda menjadi 36 kali truk. 36 kalinya perusak. Gitu loh. Nah, ini yang menjadi, apalagi dia modifikasi menjadi sumbu tunggal roda tunggal. Wah, ini berapa kali 183 kalinya. Tuh. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita sebagai engineer sipil ini harus memperhatikan faktor kendaraan dari sisi konfigurasi sumbu ya. Oke. Nah, ini udah paham semua ya. Nah, kemudian faktor umur rencana. Nah, ini sederhana. Kita lihat nilai N-nya berapa, nilai R-nya berapa. Bagaimana kita menentukan nilai N? N ini adalah umur layan. Rencana umur layan kita mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau 30 tahun, seperti itu. Dan nilai R atau nilai faktor pertumbuhan. Bagaimana Pak kita menentukan nilai faktor pertumbuhan? Kalau kita lihat nilai berdasarkan beberapa sumber ya, nilai faktor pertumbuhan itu yang paling pendekatan yang paling akurat itu adalah pendekatan ekonometrik. Paham ekonometrik? Pendekatan forecasting ya. Kalau kalian buka beberapa referensi dari luar, itu nilai R atau faktor pertumbuhan ini banyak sekali. Ada yang namanya tren linear ya, dari histori ya. Histori 10 tahun terakhir dengan tren linear ya, tren linear log standar. Nah, ini histori ya. Ada yang namanya ekonometrik. Apa itu ekonometrik? Ekonometrik ini banyak sekali yang mempengaruhi faktor-faktor pertumbuhan kendaraan. Bisa dari PDRB. Atau PDRB? Pendapatan PDRB. Pendapatan daerah kotornya ya, brutonya ya. Jadi pendapatan daerahnya. Kemudian potensi pengembangan daerah. Apakah di sana ada perubahan tata guna lahan atau tidak? Potensi ekonominya, potensi jumlah kendaraannya, gitu. Nah, artinya ini bukan hanya kendaraan saja. Kalau histori ini kan hanya kendaraan saja ya. Kalau histori ini kan dari kendaraannya saja ya. Berapa jumlah tahun 2020, berapa jumlah tahun 2019, 18 sampai 10 tahun belakang. Tapi berdasarkan ekonometrik itu kita harus memperhitungkan faktor ekonomi, faktor global, faktor dan yang lain-lain ya. Sehingga keakuratannya lebih besar di ekonometrik. Tetapi karena perkerasan jalan ini bersifat praktis, maka biasanya yang digunakan hanya untuk faktor histori dari faktor pertumbuhan 10 tahun terakhir. Gitu. Nah, maka dapat itu misalnya 2%, 4%, 8%, dan seterusnya. Oke? Nah, sehingga ketika kita sudah
menentukan semua parameternya, maka kita hitung ini M LHR kali 365 karena tadi 1 tahun kali ekuivalennya tadi 5,6, kemudian 8,16 ton, kemudian 13,76, 18, berapa tadi ya. Kemudian kali koefisiennya tadi sesuai dengan jumlah lajur dan jenis kendaraan dan N, faktor pertumbuhan umur layan. Oke, kira-kira ini saja ya penjelasan singkat review terkait beban lalu lintas. Dan saya harap nanti tugas tugas beban lalu lintas di siang ini bisa lancar ya, bisa nggak ada salah-salah lagi gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kira-kira? Nabil, Reja, Bena, Dava, Desmond, Isa, Fadlan, Fahmi, Fadli, Igel, Ilham, Inoki, Jeffy, Kevin, udah ya tadi ya? Faisal, Marwa, Tegar, Agung, Pira, Berantika, Raihan, Rizkia, Rizky, sama Yogi, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada apa kayaknya. Oke, belum ada ya? Oke, kalau belum ada, saya rasa cukup ya. Nanti jam 1 untuk kelasnya AB ya. Untuk kelas AB sama AC ya, untuk asistensi ini asistensi PPG ya. Oke, kalau tidak ada AB sama AC ya, sama Bang ini ya, Ilham ya. Oh, kelas B. Kalau yang ini kalian sama siapa ya? Oh, sama Pak Yayat ya? Oke, nah ini kelas sama Pak Yayat udah aman, udah beres? Dira? Oke, tugas 3 itu tentang beban lalu lintas ya? Satu sumber ada, bisa kalian hitung dari Bina Marga 2017, lihat PDF-nya, bisa dari mana? Bisa dari 2005, bisa dari ASTO, itu mungkin tergantung dari metode yang digunakan. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Ada lagi pertanyaan? Dira, yang lain? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Ini masih ada 1 jam untuk kalian diskusi ataupun mempelajari lebih dalam untuk si CESAL-nya ya, ataupun mengerjakan tugas mengerjakan tugas Pak Yayat. Oke, terima kasih semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa upload ya.